Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan materi tentang kutipan. Saya sendiri Rara Jingga, Arin Nur Aini, dan Nur Azizah. Baik, slide pertama akan dimulai oleh Arin Nur Aini. Dipersilakan. Baik, pertama, apa itu kutipan? Kutipan adalah pengambil alihan satu kalimat atau lebih dari karya tulisan lain untuk tujuan ilustrasi atau memperkokoh argumen dalam tulisan sendiri. Jadi, penulis dapat menulis ulang terhadap bacaan atau pustaka yang telah dibaca dan harus dipertanggungjawabkan dalam kegiatan menulis ulang tersebut. Jenis-jenis kutipan. Pertama, ada kutipan langsung. Secara mekanisme, kutipan langsung memiliki dua pola penulisan yang masing-masing pola ditentukan oleh banyaknya teks yang dikutip. Maka dapat melakukan langkah-langkah berikut. Pertama, kutipan terintegrasi dengan teks. Kedua, kutipan diawali dan diakhiri oleh tanda kutip. Ketiga, jika teks utama ditulis dengan 2 atau 1,5 spasi, maka kutipan pun akan ditulis 2 atau 1,5 spasi. Begitu pula dengan satu spasi, maka ditulis satu spasi. Yang terakhir yaitu mencantumkan sumber referensi. Contoh, Inam dalam kurung 1999.2.133 menyatakan bahwa tanda please itu tanda apaan? Tanda apa sih? Tanda. Oh iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan materi tentang kutipan. Saya sendiri Rara Jingga, Arin Nur Aini, dan Nur Azizah. Baik, slide pertama akan dimulai oleh Arin Nur Aini. Dipersilakan. Baik, pertama, apa itu kutipan? Kutipan adalah pengambil alihan satu kalimat atau lebih dari karya tulisan lain untuk tujuan ilustrasi atau memperkokoh argumen dalam tulisan sendiri. Jadi, penulis dapat menulis ulang terhadap bacaan atau pustaka yang telah dibaca dan harus dipertanggungjawabkan dalam kegiatan menulis ulang tersebut. Jenis-jenis kutipan. Pertama ada kutipan langsung. Secara mekanisme, kutipan langsung memiliki dua pola penulisan yang masing-masing pola ditentukan oleh banyaknya teks yang dikutip. Maka dapat melakukan langkah-langkah berikut. Pertama, kutipan terintegrasi dengan teks. Kedua, kutipan diawali dan diakhiri oleh tanda kutip. Ketiga, jika teks utama ditulis dengan 2 atau 1,5 spasi, maka kutipan pun akan ditulis 2 atau 1,5 spasi. Begitu pula dengan satu spasi, maka ditulis satu spasi. Yang terakhir yaitu mencantumkan sumber referensi. Contoh, Inam dalam kurung 1999 tanda titik 2 133 menyatakan bahwa tanda kutip titik bagi orang Minangkabau, merantau telah lama melambaga dan menjadi bagian dari kehidupan sosial maupun pribadi mereka. Tanda kutip titik. Kutipan yang lebih dari 4 baris memiliki cara penulisan sebagai berikut. Pertama, kutipan dipisahkan dari teks utama. Kedua, kutipan tidak diawali dengan tanda kutip. Ketiga, kutipan ditulis satu spasi walaupun teks utama 2 atau 1,5 spasi. Contoh, strategi pembelajaran bahasa Indonesia menurut Iskandar Wasid dan Sunendar dalam kurung 2009.28 memiliki pengertian titik 2. Pola keterampilan pembelajaran yang dipilih pengajar untuk melaksanakan program pembelajaran keterampilan berbahasa Indonesia. Program tersebut dirancang dapat menciptakan situasi pembelajaran yang memungkinkan peserta didik melakukan aktivitas mental dan intelektual secara optimal untuk mencapai tujuan keterampilan berbahasa Indonesia yang terdiri atas keterampilan menyimak, keterampilan berbicara, keterampilan membaca, dan keterampilan menulis. Yang kedua, kutipan tak langsung. Berbeda dengan kutipan langsung, hal ini bisa dilihat dari teknik penulisannya.
Seperti pertama, terintegrasi dengan teks utama, kedua, tidak diapit oleh tanda kutip, ketiga, teks kutipan sesuai dengan teks utama. Jika satu spasi, maka satu spasi. Begitupun jika 1,5 ataupun 2 spasi. Yang keempat, mencantumkan sumber kutipan. Contoh, Majas menurut Nurgiantoro dalam kurung 1987.2.297 merupakan kata-kata yang tidak menunjuk pada makna harfiah, melainkan pada makna yang ditambah atau makna yang tersirat. Teknik mengutip. Teknik mengutip berdasarkan penulisan sumbernya terbagi menjadi dua, yaitu catatan dalam tubuh karangan atau body note, yang kedua catatan kaki atau footnote. Catatan dalam tubuh karangan atau body note terdapat 3 unsur, yaitu nama pengarang, tahun, dan halaman. Sementara catatan kaki atau footnote memiliki 5 unsur. Pertama, nomor petunjuk, nama pengarang, judul, data, kepustakaan, dan halaman. Berikutnya, agar lebih jelas, akan dijelaskan oleh teman saya. Yang pertama, catatan dalam tubuh karangan atau body note. Penggunaan body note dalam menyampaikan sumber rujukan digunakan pada artikel maupun karangan yang dimuat di koran maupun majalah yang tidak memungkinkan penulisan sumber rujukan dengan pola catatan kaki. Selain itu, penulisan buku pun menggunakan pola penulisan rujukan body note. Dalam body note terdiri dari 3 unsur, yaitu nama pengarang. Cukup ditulis nama akhirnya saja dan ditulis tanpa gelar. Kedua, tahun terbit. Yang ditulis adalah tahun terbit yang ada pada katalog buku yang lazim yang ada pada awal sebuah buku. Yang ketiga, halaman. Yang ditulis di sini adalah halaman teks yang kita jadikan rujukan, bukan hanya halaman karangan sendiri. Selain 3 unsur tadi, cara penulisan body note selalu menggunakan tanda kurung dan tahun serta halaman yang dipisah dengan titik 2. Adapun jika nama di dalam, maka di dalam tanda kurung tersebut berisi nama ditambah koma untuk kemudian ditulis tahun serta halaman yang dijeda dengan titik 2. Contohnya seperti Haryanto dalam kurung 2009.215 dan Ismail dalam kurung 2008.25. Yang kedua, catatan kaki atau footnote, atau lebih sering digunakan dalam tugas-tugas perkuliahan seperti pembuatan makalah, skripsi, tesis, maupun disertasi. Penulisan sumber kutipan dengan cara catatan kaki memang jauh lebih rumit dibandingkan dengan body note. Namun, penggunaan catatan kaki pada dasarnya memudahkan pembaca untuk mengetahui serta cepat sumber referensi yang digunakan oleh seorang penulis. Unsurnya sebagai berikut. Ada nomor petunjuk, nama pengarang, judul karangan, data kepustakaan, dan halaman. Yang pertama, nomor petunjuk. Nomor petunjuk letaknya di awal dengan bentuk angka Arab yang menggantung di atas dan berurutan secara berkesinambungan. Dalam perurutan ini ada 2 cara. Ada yang mengabaikan bab sehingga nomor tersebut berurutan dari bab 1 sampai bab akhir. Ada juga yang nomor petunjuknya setiap terganti bab dimulai dari nomor 1. Yang kedua, nama pengarang. Ditulis seperti biasa, tidak dibalik dan dengan gelar yang tidak dicantumkan. Yang ketiga, judul karangan. Judul jika bersumber dari buku, maka judul tersebut dicetak miring, dan jika bersumber dari majalah, koran, atau internet, maka diapit dengan tanda kutip. Yang keempat, data kepustakaan. Data kepustakaan meliputi kota terbit, penerbit, dan tahun terbit. Ketiga hal itu berada di dalam tanda kurung dengan nama kota di awal dan diikuti oleh titik 2 untuk kemudian ditulis nama penerbitnya. Setelah nama penerbit, barulah tahun terbit dengan nama penerbit yang dipisah dengan koma. Yang kelima, halaman. Halaman ditulis di akhir catatan kaki. Ada yang menyingkat kata halaman ini dengan HLM atau HAL, yang kemudian diikuti oleh halaman referensi yang dirujuk.
Setelah itu barulah kemudian diakhiri dengan tanda titik. Contohnya, kalau contoh dari buku Henry Guntur Tarigan, menulis titik 2 sebagai suatu keterampilan berbahasa, dalam kurung Bandung titik 2 angkasa, 2008 halaman 5. Lamuddin Finoza, titik komposisi bahasa Indonesia titik 2 untuk mahasiswa non jurusan bahasa, dalam kurung Jakarta titik 2 diksi Insan Mulia, 2009 halaman 15. Contoh kedua itu contoh non buku. Syarif Hidayatullah, apa itu bahasa, titik 210 pengertian bahasa menurut para ahli. Dikutip dari wismasastra.wordpress.com pada 5 Januari 2013. Kemudian Arifin, bahasa kita bahasa Indonesia. Republika, 12 Desember 2013. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Nur Azizah. Lanjutan, kasus lain yang sering terjadi ketika melakukan pengutipan dari internet adalah nama pengarang dalam laman yang kita kunjungi tidak ada. Jika tetap ingin dijadikan sebagai sumber rujukan, maka pada nama pengarang cukup ditulis dengan istilah anonim. Dalam penulisan catatan kaki, tidak selamanya sumber rujukan mencantumkan seluruh unsur catatan kaki. Hal ini akan terjadi jika sumber kutipan yang dikutip lebih dari sekali. Maka kutipan-kutipan selanjutnya cukup diwakili dengan istilah ibid, logcheat, dan opcheat. Ibid singkatan dari ibidem yang memiliki arti pada tempat yang sama. Penulisan ibid dilakukan jika kutipan yang telah dikutip berasal dari sumber rujukan yang sama tanpa jeda oleh kutipan lain. Selanjutnya adalah opcheat yang memiliki arti pada karya yang telah dikutip. Sedangkan logcheat berarti pada tempat yang telah dikutip. Dengan demikian, jelas secara harfiah bahwa opcheat digunakan jika ada kutipan yang berasal dari buku dengan sumber yang sama, akan tetapi telah dijeda oleh kutipan lain. Adapun logcheat digunakan jika ada kutipan yang sama dan berasal dari bukan buku, yakni bisa jurnal, majalah, koran, maupun internet, akan tetapi telah dijeda oleh kutipan lain. Kiat-kiat mengutip. Karangan yang baik adalah ketika seorang penulis mengutip suatu pendapat ahli mengenai suatu hal, yang lalu kemudian kutipan tersebut diinterpretasi berdasarkan cara pandangannya. Dengan demikian, maka ada semacam dialog intelektual antara sumber rujukan dengan penulis. Ada 4 cara kiat-kiat untuk mengutip, yaitu 1. Menerangkan kutipan. Dalam menerangkan kutipan ini, penulis dituntut untuk membahas kembali kutipan yang telah dikutip dengan pandangannya atau dengan mengkaitkan antara kutipan dengan pembahasan yang dibahasnya. Memperkuat gagasan dengan kutipan. Jika menerangkan kutipan, letak kutipan berada di awal. Maka sebaliknya dalam memperkuat gagasan ini, kutipan diletakkan setelah pendapat penulis, sehingga kutipan tersebut seakan-akan menjadi dalil pembenaran atas pendapat penulis. Menyimpulkan beberapa kutipan. Dalam menyimpulkan beberapa kutipan, syarat utamanya adalah kutipan-kutipan tersebut harus satu konsep atau sederajat sehingga memungkinkan untuk melakukan penyimpulan. Hal ini terjadi pada penjabaran mengenai definisi yang biasanya tidak cukup dengan satu kutipan. 4. Membandingkan beberapa kutipan. Untuk membandingkan beberapa kutipan sebetulnya hampir sama dengan menyimpulkan, yakni konsepnya sama. Namun dalam membandingkan beberapa kutipan ini, dari kesamaan tersebut, penulis dituntut untuk mengidentifikasikan perbedaan yang ada antara satu kutipan dengan kutipan lain. Jadi yang dibandingkan adalah persamaan dan perbedaan. Demikian dari presentasi kami, mohon maaf bila ada salah kata.
Dan jika ada pertanyaan, silakan ditanyakan lewat grup WhatsApp. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.